Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 24201-013 dari Fakultas Farmasi Angkatan 24. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Kasman, SPD MPDI. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu akidah Islam. Baiklah, untuk rumusan masalah yang akan kita selesaikan hari ini, yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari akidah Islam menurut bahasa, istilah, dan beberapa ahli. Yang kedua, apa saja komponen yang ada dalam akidah Islam. Yang ketiga, apa pentingnya akidah Islam dalam kehidupan seorang muslim. Yang keempat, tantangan apa saja yang dihadapi dalam akidah Islam. Dan yang terakhir adalah penerapan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan rumusan masalah yang pertama tadi, yaitu pengertian atau definisi dari akidah Islam. Nah, menurut bahasa, akidah berasal dari kata Arab atau akadah yang berarti mengikat atau mengikatkan sesuatu. Dalam konteks agama, akidah berarti ikatan hati yang kuat terhadap suatu keyakinan. Nah, sedangkan menurut istilah, akidah adalah keyakinan yang tertanam dalam hati yang berkaitan dengan rukun iman, yaitu rukun iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar dari Allah. Akidah ini sendiri mencakup semua prinsip dasar yang menjadikan seorang muslim dan menjadikan pedoman hidup serta landasan dalam menjalankan ibadah dan muamalah atau interaksi sosial. Nah, akidah sendiri ini terbagi lagi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Imam Al-Ghazali, yang kedua ada dari Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Aqidah Al-Wasiyah. Yang ketiga yaitu menurut Abdullah Azzam, akidah adalah iman yang semua rukun-rukunnya yang 6. Berarti menurut pengertian ini, iman atau keyakinan atau kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari akhir dan qada dan qadar. Yang keempat, akidah berarti pula keimanan. Keimanan ini menurut dari Muhammad Naim Yasin yang terdiri dari 3 unsur lagi, yaitu pengikraran dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan pengamalan dengan anggota badan. Selanjutnya ada menurut Hasan Al-Banna, dan yang terakhir ada menurut Abu Bakar Jabal Al-Jazairi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang kedua, yaitu komponen-komponen apa saja yang ada dalam akidah Islam. Yang pertama itu ada tauhid. Nah, tauhid adalah asas utama dalam akidah Islam yang mengesahkan Allah dalam segala aspek kewujudannya. Nah, tauhid ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Selanjutnya yang kedua yaitu kepercayaan terhadap malaikat. Yang ketiga kepercayaan terhadap kitab-kitab Allah. Kemudian kepercayaan terhadap rasul-rasulnya. Yang keempat kepercayaan terhadap hari akhirat. Dan yang terakhir adalah kepercayaan terhadap qada dan qadar. Percaya pada ketentuan Allah termasuk takdir baik dan buruk, bahwa segalanya yang ada di dunia ini adalah atas kehendak dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu pentingnya akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akidah Islam ini memberikan kita ketenangan dan keyakinan. Yang kedua, mendorong kebaikan dan menjauhi kemungkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang kuat membawa muslim untuk berusaha menjalani kehidupan yang baik dan berakhlak mulia, serta menghindari yang namanya kemaksiatan dan dosa. Yang ketiga yaitu mengukuhkan persaudaraan Islam. Akidah menyatukan muslim dari berbagai latar belakang seperti guru atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain.
Mereka ini berkongsi kepercayaan yang sama dan mewujudkan solidariti dalam masyarakat. Yang keempat, menghadapi ujian hidup. Dengan keimanan kepada qada dan qadar tadi yang saya jelaskan, seorang muslim dapat menerima setiap ujian sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, melatih kesabaran dan keteguhan iman. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang keempat, yaitu tantangan akidah Islam dalam kehidupan. Yang pertama yaitu penyebaran ideologi sekuler dan materialisme. Nah, pemikiran sekuler ini memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam politik, ekonomi, dan sosial. Ini bisa menurunkan keimanan karena mengarahkan untuk lebih fokus pada aspek materi dibandingkan dengan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, ada relativisme kebenaran. Dengan munculnya paham postmodernisme, banyak yang meyakini bahwa kebenaran adalah sesuatu yang relatif atau tergantung pada persepsi masing-masing. Ini bertentangan dengan akidah Islam yang menegaskan adanya kebenaran mutlak dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada perkembangan sains dan teknologi. Yang keempat, ada ateisme atau agnosticisme. Tren ini merupakan peningkatan orang yang tidak beragama. Yang kelima adalah pluralisme agama atau pandangan bahwa semua agama sama benarnya, telah memunculkan kebingungan di kalangan umat Islam mengenai keunikan atau kebenaran dari ajaran Islam. Yang keenam ada ekstremisme atau penyalahgunaan agama. Nah, beberapa kelompok menggunakan agama untuk tujuan politik atau ekstrem yang dapat memberikan citra buruk terhadap agama Islam. Yang ketujuh yaitu minimnya pemahaman akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada pengaruh media atau budaya populer. Media seringkali menyebarkan budaya atau nilai yang bertentangan dengan agama. Nah, seperti melalui film, musik, atau media sosial yang mengarahkan umat untuk jauh dari akidah Islam ini. Yang terakhir ada isu gender atau feminisme. Paham feminisme atau isu-isu gender dalam perspektif modern kadang menimbulkan interpretasi yang menentang ajaran Islam, khususnya dalam peran gender, poligami, warisan, dan lain-lain. Nah, untuk rumusan masalah yang kelima, yaitu penerapan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami dan menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita dalam setiap perbuatan akan membentuk sikap bertanggung jawab. Keimanan ini dapat diwujudkan dengan selalu berusaha ikhlas dan menjaga niat dalam setiap perbuatan. Selanjutnya yaitu beribadah secara rutin dan khusyuk. Sholat 5 waktu, berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran adalah ibadah lainnya, merupakan wujud nyata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memperkuat akidah kita. Yang ketiga, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sifat-sifat beliau seperti jujur, amanah, lemah lembut, dan penyayang adalah bagian dari penerapan akhlak. Mengikuti sunnah beliau juga menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, berakhlak mulia kepada sesama. Akidah ini mendorong umat Islam untuk berakhlak baik, termasuk dengan berbuat adil, tidak menipu, menghormati orang lain, dan membantu mereka yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu menerima qada dan qadar, yaitu takdir. Meyakini takdir Allah dengan menerima apapun yang terjadi dengan ikhlas dan sabar. Misalnya, saat menghadapi musibah atau ujian hidup, seorang muslim akan berusaha sabar dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pembahasan yang telah saya uraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa akidah merupakan pondasi utama dalam Islam yang menentukan keyakinan dan sikap hidup seorang muslim. Penerapan akidah yang benar akan menciptakan kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan penuh keteguhan.
Saya berharap agar presentasi ini dapat menambah wawasan bagi para pendengar maupun pembaca mengenai pentingnya pemahaman dan pengamalan akidah Islam secara benar. Namun saya rasa dalam presentasi saya juga memiliki keterbatasan dalam pembahasan. Oleh karena itu, kritik ataupun saran yang membangun sangat diharapkan agar presentasi saya ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Untuk sarannya, kita sebagai manusia hendaknya berpikir secara menyeluruh atas apa yang kita yakini atau kita percayai dalam menapaki kehidupan ini. Banyak keyakinan atau kepercayaan dalam kehidupan manusia, namun kita harus memilih mana yang kita pilih sebagai Tuhan yang kita sembah. Islam adalah agama yang paling sempurna, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari alam kegelapan ke zaman yang terang benderang. Hendaknya kita juga mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia akan berakhir dan akan ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu akhirat. Semua yang telah kita kerjakan dan kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus menyiapkan yang namanya bekal kematian sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.